Khanza, panggil Amel. Iya Mel, kenapa? Tanya Khanza. Gue mau ikut lo ke masjid. Khanza terkejut sekaligus senang mendengarnya. Masya Allah. Dengan senang hati, dia menghampiri Amel dan mengajaknya ke masjid. Sampai di masjid, semua pandangan mata tertuju pada Khanza dan Amel. Amel sebenarnya merasa risih dan maklum juga dengan peristiwa ini, karena selama ini dia memang nyaris tidak pernah ke masjid ini atau hanya bergabung dengan Khanza dan yang lain. Tapi kini Amel digenggam tangannya oleh Khanza yang menarik perhatian teman-teman di sana. Terdengar bisik-bisik tak mengenakan dari teman-teman anak tetangga. Tapi hal itu tidak membuat Amel marah. Entah kenapa, hari ini dia tidak ingin menjadi seorang pemarah. Dia jadi lebih banyak diam. Kehadiran Amel disambut baik oleh Pak Kiai, Ragil dan juga kawan-kawan. Roni ikut tersenyum melihatnya. Kemudian Amel perlahan-lahan mulai diajak untuk mengenali masjid dan kegiatan-kegiatan masjid. Lalu Amel mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan masjid bersama Ragil dan kawan-kawan. Begitu juga dengan anak-anak warga yang belajar di sana. Semenjak hari itu, Amel menyadari bahwa dekat dengan Allah memang sangat menenangkan dan juga membahagiakan. Sekian lama dia hidup, ternyata inilah kehidupan yang diinginkan hati kecilnya. Kehidupan yang lebih bermanfaat dan insya Allah berkah. Hidup dalam naungan Islam. Perubahan Amel membuat Roni terharu. Keyakinannya selama ini benar. Amel memang orang yang baik. Roni kemudian menghampiri Amel. Mel, aku senang dengan perubahan kamu, ucap Roni. Amel terkejut dengan kehadiran Roni yang tiba-tiba berbicara seperti itu. Eluh, ngagetin aja deh. Ya, alhamdulillah. Sekarang gue merasa jadi manusia beneran. Padahal gue udah umroh berkali-kali, tapi kerasa nikmatnya baru sekarang. Ucap Amel. Mungkin karena waktu itu di hati kamu masih terselip dendam yang menggelapkan hati kamu, ucap Roni. Iya ya, mungkin. Padahal Pak Kiai dan yang lain gak pernah tuh jahatin gue. Kok bisa ya gue berlaku jahat sama mereka? Ucap Amel. Roni tersenyum dan duduk di teras masjid. Ya, namanya juga manusia, Mel. Ada masa di mana kita memang salah jalan. Yang harusnya kata Allah lurus, kita malah belok. Dan waktu yang akan merubah semuanya. Tentu saja atas dasar kesadaran kita dan usaha kita juga untuk berubah, ucap Roni. Amel ikut duduk, memberi jarak di antara mereka. Makasih ya Ron, udah mau ngingetin gue. Jantung Roni berdebar-debar. Tiba-tiba dia merasa gugup saat Amel berterima kasih kepadanya. Karena lo juga, gue sedikit demi sedikit berpikir, ya seperti malam itu, dimana gue dan ayah gue ketahuan mau bakar masjid. Dan dengan lemah lembut tanpa amarah, lo ingetin gue dan yakinin gue. Makasih banget. Lo akan jadi orang yang berarti dalam hidup gue, ucap Amel. Rasanya jantung Roni benar-benar copot mendengarnya. Amel menganggap bahwa dirinya berarti dalam hidup Amel. Ya Allah, semoga rasa yang ada dalam hati Roni adalah rasa yang memang datangnya darimu. Jika bukan, maka hapuskanlah ya Allah. Roni takut. Batin Roni dalam hati. Hoi, kok diem? Ada yang salah? Tanya Amel. Enggak ada. Kalau gitu aku mau nyamperin yang lain. Dadah. Assalamualaikum, ucap Roni dengan gugup. Waalaikumsalam, jawab Amel bingung. Kenapa tuh anak jadi gugup begitu? Gue salah ngomong ya, batin Amel. Ragil, Rangga, Randy, Khanza dan Tisa sedang bersama anak-anak untuk bermain. Tiba-tiba Zeni menghampiri Randy, terus saja mendekatinya. Sejak kedatangan Zeni sampai detik ini, Randy dibuat tak nyaman. Perlakuan Zeni yang sedikit over dalam mendekatinya membuatnya merasa risih. Karena sebelumnya Zeni ini adalah cewek cool. Iya,
Dia cewek gengsi yang gak pernah mau deketin cowok duluan. Tapi sekarang dia sangat berubah keras. Tapi sekarang dia sangat berusaha keras agar Randy kembali menerimanya. Zen, lu ngapain sih? Lepasin tangan gue. Gak enak dilihat yang lain. Banyak anak-anak kecil di sini. Bisik Randy kepada Zenny. Gak, gue mau lo balikan sama gue. Coba, Zenny. Randy geram dengan kalimat itu. Sudah berulang kali Zenny mengatakan hal itu. Dan sudah berulang kali Randy menjawabnya dengan jawaban yang sama. Tapi Zenny terus saja begitu. Lo mau kan? Tanya Zenny. Gak. Anak-anak dan teman-teman yang mendengar hal itu menoleh kepada mereka. Mengetahui akan terjadi sesuatu, Ragil mengajak anak-anak untuk masuk masjid saja dan menginstruksikan semua teman-temannya agar membimbing anak-anak di masjid. Ragil membiarkan Randy dan Zenny menyelesaikan masalah mereka. Udah berapa kali sih gue bilang sama lo, gue gak mau balikan sama lo dan gak akan pernah balikan sama lo. Dan gue gak akan pernah lagi suka sama lo, Zen. Ngerti? Kasihku sampai di sini. Zenny terdiam. Dari pertama dia kenal Randy, dia tidak pernah melihat Randy semarah dan sekasar ini padanya. Tapi hari ini, Randy begitu kasar kepadanya. Memang seperti sudah tidak ada lagi Zenny di hatinya. Zen, gue emang pernah bilang sama lo, silahkan ganggu gue di sini buat gagalin move on gue. Tapi lo lihat kan, gue udah move on dari lo. Jadi please, lo nggak usah usik hidup gue lagi. Di sini banyak anak-anak, gue nggak mau mereka terganggu karena lo dan gue. Please, gue nggak nyaman lo kayak gini. Kalau lo kesini gak ada niat buat berubah, lebih baik lo pergi. Lo yang mau pergi sendiri, atau gue yang ngusir? Zenny masih terdiam. Air matanya mulai menetes. Air mata kedua setelah ayah ibunya pergi. Dan kini dia serasa tidak memiliki orang yang menyayanginya lagi. Zenny berlari menjauhi Randy. Randy terdiam. Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan kepada Zenny yang membuat Zenny menangis. Apa dia sudah kelewatan? Maaf Zen, gue gak bermaksud. Gue cuma gak mau hijrah gue ini terganggu. Maafin gue Zen. Sudah semua kisah ini dan jangan kau tangisi lagi. Sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu. Sejuta kata maaf terasa kan percuma. Sebab rasaku telah mati untuk menyadari